Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elwitri Sylvia, SSTMK. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu terkait dengan adaptasi sistem pencernaan pada kehamilan. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan adaptasi sistem pencernaan, yaitu rongga mulut pada kehamilan. Teman-teman yang belum menonton video saya terkait dengan adaptasi rongga mulut pada kehamilan, silahkan bisa ditonton terlebih dahulu video tersebut sebelum kita lanjut pada video adaptasi lambung pada kehamilan, yaitu pembahasan pada video kali ini. Nah, teman-teman yang ingin mengikuti sosial media saya bisa ikuti di Instagram, yaitu di @elwitri.sylvia, dan juga bisa mengirimkan pertanyaan maupun masukan pada kolom komentar, atau juga bisa dilakukan atau juga bisa dikirimkan melalui email saya, yaitu di elwitri.sylvia.91@gmail.com. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan adaptasi lambung pada kehamilan. Apa saja sih perubahan yang terjadi terkait dengan lambung pada kehamilan? Ada 4 perubahan ya, atau ada 4 adaptasi yang terjadi pada kehamilan, khususnya pada organ lambung. Yang pertama yaitu appendicitis, kemudian meningkatnya tekanan intragastrik, dan kemudian penurunan motilitas gastrointestinal dan relaksasi sfinkter kardia, kemudian pirosis atau nyeri ulu hati. Oke, kita akan bahas satu per satu, yaitu terkait dengan appendicitis. Kenapa sih bisa terjadi appendicitis? Uterus yang terus membesar selama kehamilan itu menyebabkan lambung dan usus terdorong. Akibatnya, appendix bergeser ke atas dan lateral, sehingga appendicitis ini sering disalahartikan sebagai pyelonefritis atau radang piala ginjal. Kita sama-sama ketahui bahwa appendicitis itu adalah radang usus buntu ya, atau peradangan pada appendix vermiformis atau umbai cacing atau usus buntu, atau yang kita kenal juga dengan radang usus buntu. Sementara pyelonefritis ya, atau radang piala ginjal itu adalah infeksi pada saluran kemih bagian atas. Jadi pada kehamilan itu akan terjadi appendicitis, yaitu karena appendixnya itu bergeser ke atas dan ke lateral ya, sehingga terjadilah appendicitis. Nah, ini adalah perubahan yang pertama pada lambung selama kehamilan. Kemudian perubahan yang kedua yaitu meningkatnya tekanan intragastrik. Nah, kenapa sih bisa terjadi peningkatan tekanan intragastrik selama kehamilan? Pada kehamilan cukup bulan ya, itu lambung itu berada pada posisi vertikal, yang sebelumnya adalah posisinya horizontal. Jadi pada kehamilan cukup bulan, lambung itu berada pada posisi vertikal, bukan pada posisi horizontal. Nah, kekuatan dorongan mekanis ini menyebabkan karena kehamilan sudah karena kehamilan sudah semakin besar ya. Nah, kekuatan dorongan mekanis ini menyebabkan meningkatnya tekanan intragastrik dan perubahan sudut persambungan gastroesofageal. Oleh karena itu, pada kehamilan yang sudah pada usia cukup bulan, maka terjadilah peningkatan tekanan intragastrik karena adanya kekuatan dorongan mekanis dari uterus, sehingga lambung itu dia berada pada posisi vertikal, bukan pada posisi horizontal, sehingga terjadilah peningkatan tekanan intragastrik. Nah, kemudian perubahan yang ketiga, yaitu penurunan motilitas gastrointestinal dan relaksasi sfinkter kardia. Nah, kenapa sih bisa terjadi penurunan motilitas gastrointestinal dan relaksasi sfinkter kardia? Mari kita lihat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada kehamilan itu terjadi peningkatan hormon progesteron. Nah, kita ingat lagi bahwa peningkatan hormon progesteron pada kehamilan dimulai dari awal kehamilan sampai dengan kehamilan cukup bulan ya. Nah, itu terjadi peningkatan hormon progesteron. Siapa sih yang memproduksi progesteron pada waktu kehamilan? Jawabannya adalah plasenta ya. Plasenta itu akan memproduksi hormon progesteron mulai dari awal kehamilan, yang awal kehamilan itu
diproduksi awalnya adalah oleh korpus luteum ya sampai usia kehamilan 16 minggu lebih kurang. Nah, pada usia kehamilan 16 minggu fungsi korpus luteum itu digantikan oleh plasenta. Nah, plasenta lah yang memproduksi progesteron mulai dari usia kehamilan 16 minggu sampai kehamilan cukup bulan. Sehingga pada kehamilan itu terjadi peningkatan hormon progesteron. Nah, peningkatan hormon progesteron ini itu akan menyebabkan penurunan tonus otot. Karena kita ketahui bahwa progesteron itu fungsinya adalah relaksasi, ya, yang mana itu bertolak belakang dengan estrogen yang fungsinya adalah untuk kontraksi, ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada dari awal kehamilan sampai kehamilan cukup bulan itu terjadi peningkatan hormon progesteron, ya, yang mana progesteron itu adalah fungsinya adalah untuk relaksasi. Nah, kan pada kehamilan itu terjadi peningkatan hormon progesteron, sehingga peningkatan hormon progesteron itu ternyata tidak hanya relaksasinya itu untuk otot uterus saja, tetapi efek dari peningkatan progesteron ini relaksasinya tidak hanya untuk otot uterus saja, ternyata juga terjadi penurunan tonus otot pada berbagai organ. Nah, penurunan tonus otot ini mengakibatkan terjadinya penurunan motilitas gastrointestinal dan terjadinya relaksasi pada sfinkter kardia. Sfinkter kardia ini adalah sfinkter yang menghubungkan lambung dari esofagus. Nah, kondisi ini mulai terjadi pada awal kehamilan, yaitu pada 8 sampai 10 minggu, ya, seperti yang kita katakan tadi bahwa peningkatan progesteron itu terjadi mulai dari awal kehamilan. Nah, efek dari peningkatan progesteron ini sudah mulai dirasakan oleh ibu hamil itu mulai dari usia kehamilan 8 sampai 10 minggu, yaitu terjadinya penurunan motilitas gastrointestinal dan terjadinya relaksasi sfinkter kardia, yaitu sfinkter yang menghubungkan lambung dan esofagus. Nah, makanya pada kehamilan itu terjadi penurunan motilitas gastrointestinal dan relaksasi sfinkter kardia. Oke, kemudian kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, tadi terjadi peningkatan tekanan intragastrik, penurunan motilitas uterus, dan relaksasi sfinkter kardia. Nah, kombinasi dari ketiga perubahan ini itu akan menyebabkan refluks asam lambung ke dalam esofagus bagian bawah. Kondisi ini itu menimbulkan sensasi terbakar yang dirasakan pada daerah epigastrik dan dada yang kita kenal dengan pirosis atau nyeri ulu hati, ya. Seperti yang kita katakan bahwa terjadi perubahan ya pada lambung itu diantaranya pirosis atau nyeri ulu hati. Kenapa sih bisa terjadi pirosis dan nyeri ulu hati? Itu karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil, perubahan-perubahan pada lambung yang terjadi pada wanita hamil, yaitu adanya peningkatan tekanan intragastrik, kemudian penurunan motilitas usus dan relaksasi sfinkter kardia. Nah, kombinasi dari ketiga perubahan ini itu akan menyebabkan refluks asam lambung ke dalam esofagus bagian bawah, sehingga menyebabkan timbulnya sensasi terbakar pada daerah epigastrik dan dada yang kita kenal juga dengan pirosis atau nyeri ulu hati. Nah, pirosis atau nyeri ulu hati itu sering dialami oleh ibu hamil pada trimester kedua dan trimester ketiga. Nah, hal ini berhubungan dengan semakin membesarnya uterus pada trimester tersebut. Nah, rasa nyeri bertambah pada ibu hamil ketika ibu hamil tersebut duduk atau berbaring segera setelah makan karena lambungnya yang membesar dan mendorong ke atas yang menyebabkan aktivitas refluks dan persepsi hiperasiditas meningkat. Refluks itu adalah aliran balik ya, sehingga refluks itu adalah aliran balik yang disebabkan karena melemahnya sfinkter esofagus ya atau sfinkter kardia tadi, yaitu otot-otot pembatas antara kerongkongan dan lambung sehingga menyebabkan refluks atau aliran balik atau naiknya asam lambung ke saluran esofagus atau kerongkongan ya, sehingga refluks ini itu dapat menyebabkan sensasi perih atau panas atau sensasi terbakar di bawah tulang dada atau yang kita kenal juga dengan heartburn ya atau nyeri ulu hati atau yang kita kenal juga dengan pirosis. Nah, itulah dia tadi 4 perubahan yang terjadi pada lambung selama kehamilan, yaitu yang pertama
Appendisitis, kemudian meningkatnya tekanan intragastrik, penurunan motilitas gastrointestinal, dan relaksasi sfinkter kardia, kemudian pirosis atau nyeri ulu hati. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa istilah ya yang perlu kita pahami terkait dengan pembahasan ini, yaitu ada istilah appendisitis, yaitu radang usus buntu atau peradangan pada appendix vermiformis atau umbai cacing atau usus buntu. Jadi appendisitis itu adalah radang usus buntu. Kemudian ada pyelonefritis, yaitu penyakit infeksi pada saluran kemih bagian atas, khususnya pada bagian parenkim dan pelvis ginjal. Kemudian ada sfinkter kardia, sfinkter yang menghubungkan lambung dari esofagus. Kemudian ada tadi istilah hiperasiditas ya. Itu adalah gangguan asam lambung di mana konsentrasi asam lambung di dalam saluran cerna itu tinggi, yaitu hiperasiditas ya. Konsentrasi asam lambung di dalam saluran cerna itu meningkat atau tinggi. Inilah beberapa istilah penting yang perlu kita pahami terkait dengan perubahan atau adaptasi sistem pencernaan khususnya organ lambung dalam kehamilan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar banyak orang yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.